Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berusaha mewasiati diri kita, mewasiati keluarga kita agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar senantiasa menjadikan diri kita manusia-manusia yang mempunyai kedudukan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berusaha untuk mencari kedudukan yang paling mulia. Seperti kita fahami bersama bahwasanya Allah tidaklah melihat dari banyaknya harta kita, tidaklah melihat dari gagah tidaknya kita, atau sehat atau tidaknya kita, akan tetapi Allah akan melihat terkait dengan ketakwaan kita kepadanya. Semua yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedudukan kita nanti berdasarkan derajat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, pada sore yang berbahagia ini kita akan mengkaji singkat saja yang diberi judul resolusi di akhir Ramadan. Jamaah rahimakumullah, apa itu resolusi? Secara umum pengertiannya adalah komitmen atau niat di dalam diri sendiri. Apa yang kita janjikan untuk diri kita sendiri untuk melakukan segala macam kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Ya, janji kepada diri sendiri untuk menjalani kehidupan yang positif di masa-masa yang akan datang, baik itu jangka waktunya pendek, menengah maupun panjang ataupun sepanjang kehidupan kita. Itu secara umum resolusinya. Ya, makna daripada sebuah resolusi yang bisa dikomitkan oleh seorang manusia muslim adalah dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan dengan tujuan untuk meraih, ya. Karena memang hidup ini butuh akan komitmen, butuh akan pemacu. Ya, tidak bisa kita hidup ya dalam beribadah kepada Allah hanya dengan berleha-leha. Sama dengan kehidupan di dunia, hanya dengan misalnya sehari harus punya target, bisa ngode misalnya sing gawe simpring. Berapa targetnya sehari? Ya, itu. Atau yang bikin batu bata, ya sehari targetnya berapa, sebulan berapa, dan seterusnya. Sama seperti kita di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, harus punya komitmen.
Agar supaya kedepannya kita punya motivasi untuk menambahkan, untuk menimbulkan kegairahan dalam beribadah, kita harus mempunyai komitmen, harus mempunyai sebuah capaian, resolusi yang mesti saya capai. Ya. Jamaah rahimakumullah, agar karena kita seorang muslim, seorang muslimah harus mempunyai patokan dalam kehidupan ini. Ketika kita mau mencanangkan sebuah resolusi, ya, kalau orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mencanangkan kehidupannya, target kehidupannya berdasarkan syariat agama Allah, kadang mereka, ya, orang-orang yang tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pandangan hidup, mempunyai resolusi apa, tetapi tujuannya hanya untuk tujuan duniawiah saja. Ya, misalnya saya punya resolusi tahun depan saya tidak akan makan di malam hari. Untuk kaum ibu misalnya menora lemu misalkan seperti itu, ya. Atau menghilangkan keburukan atau kebaikan yang ada di dalam urusan keduniawiahan saja. Itu. Sementara bagi kita kaum muslimin ada sebuah hadis yang pendek, akan tapi bisa kita jadikan patokan ketika kita harus mempunyai target-target dalam kehidupan ini. Ya, jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bismillahirrahmanirrahim, la tajulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ya, tidak akan bergeser qadama 'abdin, qadama itu kaki seorang hamba pada hari kiamat. Ya, artinya belum akan beranjak kemana-mana, akan senantiasa dia dihadapkan kepada Allah, dimintai pertanggungjawaban. Ya, ibarat sidang ini, kalau belum ada 4 perkara atau 5 perkara, sebelum ini ditanyakan, kita tidak akan bergeser dari tempat berdiri kita besok di yaumul qiyamah, di padang mahsyar. Ya. Makanya Rasulullah memberi peringatan kepada kita, la tazaru qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala, sampai ditanya dari beberapa perkara. Itu kita akan bahas pada hari ini. Besok di yaumul qiyamah kita semuanya dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, dan akan ditanya terkait hal-hal yang ada pada waktu kita hidup di dunia. Rasulullah mengabarkan tidak akan bergeser, ya, tidak akan bergeser seorang hamba, tidak akan beranjak seorang hamba sebelum dia ditanya terkait 4 perkara atau 5 perkara. Perkara yang pertama, kata Rasulullah, ngan ngumriha fima afnah, dari umurnya untuk apa dia habiskan umurnya. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala, yang kedua terkait ilmunya, di mana dia habiskan ilmunya atau manfaatkan ilmunya atau kerjakan ilmunya, seperti apa. Yang ketiga, ngan malihi min aina aksabahu, yang ketiga adalah terkait hartanya, dari mana dia memperoleh hartanya. Yang ketiga, wa fima anfaqahu, dan bagaimana dia menafkahkan hasil daripada harta yang dia usahakan. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah, ya, dan ditanya tentang badannya, terkait raganya, ya, untuk apa dia gunakan sampai sampai binasa. Itu. Jemaah rahimakumullah, ini akan kita bahas. Ketika kita membicarakan terkait resolusi, apa yang akan kita lakukan, kita harus mempertimbangkan 5 perkara ini. Ya. Kita harus mempertimbangkan umur kita, mempertimbangkan ilmu kita, mempertimbangkan harta kita, dari mana memperolehnya dan bagaimana kita membelanjakannya. Terus yang terakhir adalah mengenai tubuh kita.
Ya, di manakah usangnya? Bahasanya usangnya. Artinya seberapa banyak kita menghabiskan tubuh kita ya untuk di dalam ketaatan kepada Allah, atau lebih banyak untuk kemaksiatan di jalan Allah tabaraka wa taala. Kita akan bahas satu persatu, jemaah rahimakumullah. Yang pertama, umur kita. Kalau kita membicarakan tentang umur kita, ada beberapa hal yang harus kita sadari, bahwasanya umur kita sangat-sangat terbatas. Ya, Rasulullah memberitahukan kepada kita, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ya, umur umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara 60 dan 70 tahun. Dan yang sedikit dari mereka yang melebihi daripada sekitar umur itu. Jadi standarnya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita umurnya standarnya sekitar 60 sampai 70 tahun. Yang lebih tidak banyak. Yang kurang banyak apa tidak banyak? Yang kurang dari 60, ya, yang paling banyak adalah antara 60 sampai 70. Yang lebih ada, yang kurang ada, tapi tidak sebanyak antara 60 sampai 70. Itu seperti itu. Ini yang harus kita jadikan pedoman, ukuran. Ya, kita harus mulai menimbang ketika kita panjenengan masing-masing umurnya sendiri-sendiri. Yang masih kita mulai memasuki usia menjelang dewasa, remaja menjelang dewasa, mulai berhitung ketika umur sudah 15, 16, 17 tahun, 20 tahun, sudah mulai berhitung. Ya, jatah kita sekitar 60, 70 tahun. Umur 20, 25, 30 harus punya target-target dalam kebaikan-kebaikan di jalan urusan agama. Ya, kalau urusan dunia itu juga dibutuhkan, akan tetapi yang lebih utama adalah kita targetkan untuk urusan-urusan akhirat. Karena kalau kita awalnya targetnya adalah kepentingan akhirat, dunia akan mengikuti. Itu. Ketika sudah anggap saja umur 30 tahun, sudah memasuki kita berkeluarga misalnya, harus punya target, ya. Harus punya target bisa misalnya mengajari anak-anaknya, ya, untuk bisa menjadikan anak-anaknya generasi-generasi salihah. Ya. Lalu ketika umur masuki 40 tahun dan seterusnya, ingat bahwasanya jatah kita, ya, pada kisaran 60 sampai 70 tahun. Ya, ketika kita misalnya sudah mau masuk ke usia 40 tahun, ya, belum punya apa-apa untuk bisa dibanggakan, ya, di hadapan Allah tabaraka wa taala utamanya. Ya, sholat saja masih belentongan misalnya, apa yang mau kita banggakan? Padahal usia sudah mendekati 40 tahun misalnya. Atau sudah mau memasuki usia-usia dewasa. Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah tabaraka wa taala? Apalagi kalau sudah menginjak usia 50 tahun, kau salat isi bolong-bolong, arep ngenteni mati, nopo? Gampangan cara orang Jawa ngomong. Kalau sudah 50 tahun kok isi paribasannya salatnya masih harus diajari seperti anak kecil. Nah, untuk bila usia tinggal berapa? Itu. Jamaah rahimakumullah, umur kita sangat-sangat terbatas. Bahwasanya kita diberi batas oleh Allah untuk beribadah, untuk menabung amal-amal solih. Ya, selagi kita masih muda, selagi kita kuat, yang muda-muda. Ya, yang kedua. Poin yang kedua, kita senantiasa bersemangat ketika esih nom. Gimana betul?
esih tenaganya kuat, esih pikirannya kuat, belajar agama kuat, belajar ilmu dunia kuat, ya mau bekerja suruh apa saja, suruh begadang kuat, bersemangat ketika masih muda. Ya, mau sholat taraweh 2 jam masih muda enteng. Ya kalau panjenengan ke Masjidil Haram sholat taraweh sekitar 2 jam. Ya. Ya kalau dengan saya paling sejam lebih sedikit. Tapi saya sendiri merasakan ya karena sudah mendekati mendekati sore jadi ya sikile wis pating berayah orang kena. Ya. Akan tapi yang muda-muda semestinya tidak seperti itu karena masih kuat dan harus semangat membara. Karena apa? Ya, kita sudah hafal surat At-Tin. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Lalu Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan kepada bentuk yang serendah-rendahnya. Dari mulai ya ketika sudah mencapai usia remaja, dewasa, kuat-kuatnya, nanti suwe-suwe apa? Ketika sudah berada di puncak menjadi turun kekuatannya, segalanya menjadi turun. Itu. Ini secara makna ya kita nanti akan berada di puncak fit kita, puncak fisik kita untuk bisa menjalankan semua ibadah yang dibebankan kepada kita dengan tenaga yang memang masih full, sehingga tidak akan ada halangan. Selama beberapa tahun kita bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan senantiasa kuat. Akan tetapi nanti akan tiba masanya ketika kita harus mulai mengalami yang namanya degeneratif, ya, penurunan fungsi-fungsi tubuh kita. Ya. Keinginan ada tetapi tubuh sudah tidak mendukung. Ini makanya Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Lalu Allah melanjutkan, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Para ulama mereka menafsiri ya terkait kalimat ini, bahwasanya orang-orang yang waktu mudanya mereka beribadah dengan penuh semangat, dia akan tetap memperoleh pahala ketika tuanya sudah tidak mampu lagi. Paham gak? Paham namanya? Kalau yang muda, sewaktu mudanya dia sudah rajin sholat, ya, sudah rajin puasa. Ketika nanti memasuki usia di mana dia sudah tidak mampu untuk berpuasa, ya, dia masih akan mendapatkan pahala seperti masa mudanya. Ini para ulama ada yang menafsirkan demikian. Ya, ketika seorang misalnya ketika masa mudanya, ya dia rajin untuk mendatangi masjid, melakukan sholat malam, berapapun rakaat yang dibaca atau beberapa ayat daripada Al-Quran yang bisa sanggup dia baca. Ketika dia sudah menjalankan itu semuanya, nanti suatu saat ketika fisik sudah tidak memungkinkan, ya, akan tetapi oleh Allah tetap memperoleh pahala seperti saat mudanya. Ini sebuah motivasi kepada kita semuanya. Selagi kita masih punya fisik yang kuat, gunakan semaksimal mungkin di dalam beribadah. Aja gronong, saya katakan gronong. Kadang-kadang kita ini gronong anggar kon boleh duit langka grononge, ya, kayak paksi muneng ngendi alas digelat. Tidak ada istilah gronong, tidak ada menyerah anggar nggelat duit, tapi ngerkon misale, ya, iktikaf, ya, tengah wengi, aduh jangan lagi orang kepenak ngawak.
itu kadang-kadang kita geronong untuk urusan dunia, tak kita tidak geronong, untuk urusan akhirat kita geronong. Kalau untuk yang senang-senang urusan dunia, ya ini kita fahami agar supaya dijadikan motivasi bagi kita semuanya. Kalau kita sewaktu sehat, kita gunakan kesehatan kita untuk beribadah, maka walaupun kita sakit, pas kita sakit, Allah akan tetap memberikan pahala ibadah. Ya karena kita biasa. Contoh misalnya orang yang biasa salat wajib, salat jamaah di masjid. Ketika dia dalam keadaan sakit tetap mendapatkan pahala. Pahala salat jamaahnya tidak berkurang sama sekali. Itu sama ya. Makanya penting bagi kita untuk senantiasa memaksa diri kita selagi ya otak kita masih sehat, ya selagi badan kita masih sehat, dan selagi masih memungkinkan, karena memang kita masih yang muda-muda, yang masih muda. Ya kalau saya jiwane tok sing senom. Tapi fisiknya wis tua. Sudah banyak kekurangannya. Itu. Tapi semangat masih masih kepengine bisa kabehan. Itu. Ya, tapi memang seperti itu ya. Ketika kita masuk ke usia 50 ke atas itu sudah sangat banyak kekurangannya. Kekurangan hafalan, kekurangan konsentrasi, kekurangan banyak sekali. Tapi ketika muda itu semuanya tidak ada kendala sama sekali. Ya panjenengan yang muda-muda barangkali bisa menghafal selembar Al-Quran itu sekitar 2-3 hari selesai. Ya, kalau sudah seperti saya, seumuran saya, ya harus lebih banyak harinya lagi. Ini contoh. Ya, anak-anak muda masih sangat potensi. Jadi ya sekali lagi kita bersemangat beramal ketika masih muda, ya, dan ketika masih kuat. Ketika kita masih kuat, ya, karena kalau sudah tidak kuat, ya seperti itu. Akan tetapi kalau kita tidak pernah memaksakan, padahal kita kuat, ya kita tidak akan mendapatkan keutamaan seperti yang disinyalir. Kita kuat, ya kita misalkan walaupun sudah umur 40 atau 50, kita masih kuat menjalankan ibadah. Nah kita laksanakan, kita paksa diri kita untuk melaksanakan sampai benar-benar tidak kuat. Nanti kalau benar-benar sudah tidak kuat, ya sudah. Akan tapi pahalanya tetap. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, apalagi yang masih muda-muda yang pasti kuat. Ya, hanya karena kekurangnya motivasi sehingga tidak mau menjalankan ibadah yang sedikit berat. Misalnya seperti itu. Ya, karena memang sekali lagi kita akan ditanya umur kita untuk apa saja. Masa muda untuk apa saja. Masa tua untuk apa saja. Ini kita semuanya akan ditanya. Kita habiskan umur kita di mana? Apakah banyak untuk kebaikan atau lebih banyak untuk keburukan? Itu. Ya. Jamaah rahimakumullah, di antara hal-hal yang harus agar supaya kita banyak mendapatkan manfaat dari umur kita ketika kita sudah memasuki masa-masa dewasa. Ya, ketika masa dewasa itu kira-kira umur 22, 23 itu transisi di mana dari masa remaja baru memasuki sebuah kehidupan yang benar-benar kehidupan apalagi untuk kaum lelaki, benar-benar nantinya akan dimintai tanggung jawab untuk sebuah keluarga di dunia dan juga kehidupan yang bertanggung jawab sampai di akhirat. Makanya sudah tidak zaman ya untuk terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Ya boleh kita melakukan sebuah hal-hal yang sifatnya hiburan, akan tapi hanya sebagai sedikit penghilang kejenuhan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husnil Islamil mar'i, min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda kebaikan seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, fid dunya wal akhirah. Ya. Ya sudah semestinya. Ya, kita apalagi yang sudah usia lanjut, ya. Ini hal-hal yang tidak bermanfaat haruslah kita sudah banyak mengurangi. Ya, kita fokus, ya kita lebih banyak memfokuskan umur kita ya untuk mencari kehidupan akhirat, tapi kita tidak melupakan bagian kita di dunia. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Yang keempat, kita harus ingat, ya terutama yang muda, yang masih muda-muda, bahwa umur ini tidak akan terulang. Detik, jam itu akan senantiasa bergulir, tidak akan berjalan mundur. Ya, apa-apa yang kelewat dari kita sudah lewat, tidak akan bisa diraih. Ya. Kalau orang tua sudah pernah muda, gimana betul? Ya, orang tua kan menangnya wis tahu nom, sedangkan wong nom burung tahu, tuh, jadi menang baik. Ini luar biasa. Ya, ya, sekali kita melewatkan masa-masa yang sudah lampau, ya sudah, kita tidak bisa mengejarnya, itu maksudnya. Sehingga ketika kita ya mempunyai masa-masa produktif, masa-masa maksimal, ya apa yang bisa kita laksanakan. Manfaatkan umur kita. Karena memang hal itu tidak akan berkurang. Sekali terlewat dari kita, semuanya akan terlewat. Yang ada hanya penyesalan. Kenapa ganunyong ora berbuat seperti ini. Angger wis tua, ya wis angel, ya sebab wis kakean sing dipikir nggih biasane. Ya, ada sebuah waktu anfusu la yangut, ya. Waktu itu nafas seperti nafas, ya, tidak mungkin akan kembali. Ini di dalam kita menghabiskan umur kita, ya, yang kira-kira tadi hanya 60-70 tahun, ya, kita harus benar-benar memperhatikan itu tadi. Bagaimana mau diapakan umur kita, ya. Kalau sudah mencapai usia-usia yang semestinya, ya harus kita punya resolusi, ya, mempunyai komitmen untuk menjalankan kebaikan-kebaikan kita yang bisa kita lakukan di sisa hidup kita. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Kira-kira seperti itu motivasi, ya, agar supaya kita ketika ditanya oleh Allah, untuk apa umurmu, ya, kamu diberi umur misalnya ada yang 70 tahun. Buat apa saja selama 70 tahun? Akan diberikan. Akan kita ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Semakin kita tidak punya jawaban, berarti akan semakin lama, tidak akan berpindah, ya. Sidange ora rampung. Itu cara bahasa kita. Yang kedua, ya, terkait ilmunya, di manakah dia amalkan? Ya, jamaah rahimakumullah, kita alhamdulillah sudah mempunyai ilmu, baik yang langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui pengajaran-pengajaran yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah kita karungi selama dari mulai kecil mengkaji, diberi pengajaran, ya, lalu di sekolah,
di lingkungan. Itu semuanya otomatis kita semuanya baik ada yang banyak maupun sedikit mempunyai ilmu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka ini kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu-ilmu yang sudah panjenengan dapatkan, yang sudah saya dapatkan, yang sudah kita semuanya dapatkan, sudahkah kita amalkan? Ya, sudahkah kita amalkan? Ini akan ditanya kepada kita. Sebelum ini selesai, ya, ini pasti, ya kita masih akan menghadapi persidangan tersebut. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya sekali lagi orang-orang yang berilmu dan mau mengajarkan ilmunya sebenarnya adalah orang-orang yang terbaik. Akan tetapi sangat sedikit yang punya motivasi untuk belajar agama secara umum, baik itu mengajar agama maupun mengajar ilmu dunia, sebenarnya profesi yang luar biasa mulia. Ini dia akan mendapatkan pahala. Kalaupun saya mengajarkan ilmu dunia dan bermanfaat bagi panjenengan, bagi masyarakat secara umum, itu akan pahalanya mengalir. Dan ini nanti akan sangat membantu terkait pertanyaan yang kedua. Allah sudah memberikan ilmu kepada kita, yang akan kita ditanya, dimintai tanggung jawab ilmunya di manakah dia amalkan. Seberapa pengaruhnya ilmu yang kita miliki terhadap kehidupan beragama kita, terhadap kehidupan bermasyarakat kita, terhadap kehidupan bernegara kita, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita mengamalkan ilmunya, menularkan ilmunya kepada orang lain? Itu sesuai dengan kesanggupan kita. Kita tidak akan dibebani kecuali sanggupan kita. Panjenengan mampunya kepada anak-anak, ya sudah belum? Kepada istri, kepada anak-anak, sudah belum panjenengan mengamalkan atau mendakwahkan ilmu yang panjenengan miliki untuk anak-anak panjenengan? Misalnya seperti itu. Kita tahu pahala berjamaah misalnya lebih besar dari di rumah. Sudahkah panjenengan mendakwahkan kepada anak-anak panjenengan misalnya? Itu ilmu. Ya, atau kepada anak perempuan misalnya, kita sudah tahu bahwa hukumnya wajib memakai hijab. Sudahkah panjenengan mendakwahkan kepada anak-anak perempuan panjenengan, misalnya yang punya anak perempuan? Itu seperti itu. Ya. Banyak sekali hadis Rasulullah, ya, terkait bahwasanya kalau kita mau menunjukkan kepada kebaikan, berarti kita akan memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang diberi tunjuk oleh kita. Kalau kita mengajari anak kita untuk berbuat kebaikan dan mau pahalanya kepada panjenengan, ya anaknya dapat pahala kalau sudah balik, dan juga orang yang mengajari akan mendapatkan pahala tidak dikurangi sedikit pun. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Ini sebuah motivasi dari Allah dan Rasulnya agar kita, ya, senantiasa berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki semampu kita. Dakwah ini bukan hanya tugas orang per orang. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas kita semuanya. Paham nggih? Hanya memang bebannya berbeda, antara saya dengan panjenengan berbeda. Ya, semua orang mempunyai tugas kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar, mendakwahkan kebaikan, itu kewajiban. Ya, ini kita akan ditanya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, katakanlah dariku walaupun satu ayat. Ini kita semuanya harus mengamalkan ilmu.
Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda dari Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, ini terkait ilmu, ya, yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Kita diberi bekal oleh Allah tabarak wa ta'ala untuk bisa menyerap ilmu. Seluruh sarana kita miliki, ya. Kita diberi mata yang sehat. Berapa banyak dari panjenengan, dari manusia yang matanya tidak sehat? Kita diberi otak yang waras. Tidak semuanya diberi otak waras, ya, untuk bisa mencerna kebaikan-kebaikan. Kita diberi fisik yang sehat, tidak semuanya diberi. Makanya monggo, ya, kita berresolusi, mempunyai komitmen untuk kedepannya lebih serius lagi, ya, untuk berusaha memahami Al-Quran, berusaha mengajarkan Al-Quran semampu mungkin. Saya sampaikan seperti ini karena kita tidak tahu, saya tidak tahu tahun depan masih bisa berdiri di sini atau tidak, ya. Kalau tidak ada generasi penerus saya, ya, kalau saya meninggal dunia, siapa yang akan melanjutkan? Ini motivasi. Monggo, ya. Panjenengan tidak usah takut membicarakan tentang kematian, ya. Karena mau atau tidak mau pasti Arab mati. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah, ya. Jadi sekali lagi ini baru 2 nggih. Kayaknya udah adzan. Nggih, kayaknya udah adzan 51. Nah, apa-apa, kita cukupkan di sini dulu. Ya, berarti baru 2. Insyaallah kita lanjutkan sekali lagi di hari Senin nggih, masih nggih? Iya, Senin insyaallah ya kita lanjutkan, mudah-mudahan selesai. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.